pernyataan yang disampaikan oleh Edy Mulyadi yang merendahkan Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat jin buang anak dan lain-lain sangat mencederai semangat persatuan dan kesatuan bahkan kebinekaan yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu siapa Edy Mulyadi itu, tapi yang jelas Pak Prabowo fokus menunaikan tugas-tugasnya di Kementerian Pertahanan, ingin memastikan pertahanan Republik Indonesia semakin kuat, semakin baik. Itu saja. Kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih siap. Selesai nih kita Indonesia. Gerindra di mana Pak Prabowo Subianto itu bukan saja dikenal sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tetapi Pak Prabowo Subianto itu adalah Ketua Umum kami Partai Gerindra yang harus kami tidak bisa membiarkan apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3 macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Edy Mulyadi yang telah merendahkan harkat dan martabat warga Kalimantan. Dan saya meminta kepada Edy Mulyadi untuk meminta maaf kepada publik dan lewat siaran-siaran YouTube-nya, di mana di situ beliau menghina ketua umum kami dan memfitnah ketua umum kami. Harusnya ini ditindaklanjuti oleh pihak Polda Sulawesi Utara dan terus dilanjutkan ke Mabes Polri. Akhirnya Prabowo Subianto respon soal kasus Edy Mulyadi. Tegas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi sikap Edy Mulyadi yang diduga melakukan penghinaan terhadap dirinya. Sebelumnya dugaan itu muncul setelah Edy Mulyadi menggambarkan Prabowo sebagai macan yang mengeong. Prabowo mengaku sudah ada pihak yang menangani perkara dugaan penghinaan itu. Prabowo menyampaikan hal itu usai menghadiri upacara peringatan ke-76 Hari Bakti Taruda di Makam Pahlawan Taruda, Tangerang, Rabu 6 Januari. Sudah ada yang mengurusi kasus Edy Mulyadi, tegas Prabowo. Namun Prabowo tidak menjelaskan secara detail terkait dugaan penghinaan kepada dirinya itu. Prabowo juga tak menyebut siapa pihak yang tengah menangani perkara tersebut. Usai menjawab singkat, Prabowo langsung masuki mobil dinas dan langsung meninggalkan lokasi. Seperti diketahui, Edy Mulyadi menyebut Prabowo seperti macan yang mengeong. Hal itu Edy sampaikan lantaran Prabowo tak buka suara soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Masa Menteri Pertahanan kayak begini saja nggak ngerti sih, Jenderal Bintang 3 macan yang jadi kayak mengeong. Begitulah tandasnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait kritik yang diberikan Edy Mulyadi kepada dirinya. Beberapa waktu lalu, Edy Mulyadi mencak kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam pernyataannya yang kemudian berbuntut panjang itu, Edy mengatakan Prabowo hanya diam saja terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Edy menyebut bahwa proyek IKN itu mengancam kedaulatan negara. Dalam pernyataannya, Edy Mulyadi sempat menyebut Prabowo Subianto macan yang jadi kayak mengeong. Menyikapi pernyataan dari Edy Mulyadi itu, mantan Danjen Kopassus itu menjawab singkat. Menurut Prabowo terkait ucapan Edy itu sudah ada pihak yang mengurusnya. Sudah ada yang mengurusi kasus Edy Mulyadi, ujar Prabowo Subianto. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com. Sebelumnya DPD Partai Gerindra Sulut resmi melaporkan Edy Mulyadi atas tuduhan dugaan hinaan kepada Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo Subianto ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra. Kebanggaan kader Partai Gerindra, jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang, ujar Ketua DPD Gerindra Sulut Kyoni Lolita Rumondor. Gerindra marah. Kasus Edy Mulyadi hina Prabowo macan mengeong tak bisa selesai hanya minta maaf. DPD Partai Gerindra Jawa Tengah secara resmi melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Jawa Tengah menghina Ketua Umum Prabowo Subianto.
dengan menyebut seperti macan mengeong. Seperti diketahui, Edi Mulyadi menyampaikan demikian melalui konten yang ditayangkan di media sosial YouTube. Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputra mengatakan pihaknya melaporkan Edi Mulyadi setelah bertemu dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi. Menurut dia, pelaporan tersebut dilayangkan oleh pihaknya sebagai bentuk kemarahan atas konten yang dibuat oleh Edi Mulyadi. Selain itu, pelaporan tersebut juga sebagai bentuk pembelajaran bagi Edi Mulyadi agar tidak merendahkan dan menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan agar tidak menjadi contoh bagi anak bangsa. Laporan ini murni kemarahan kami atas konten tersebut dan itu sudah menghina Ketum Gerindra, kata Sriyanto saat ditemui di Mapolda Jateng Semarang pada Rabu 6 Januari. Lebih jauh, Sriyanto mengatakan pihaknya melaporkan Edi Mulyadi sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selain dapat menjaga bela persatuan bangsa, kata dia, saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat negara. Kami kader di Jateng jelas tersinggung. Siapapun yang merasa kader Gerindra jelas tersinggung dengan hinaan terhadap Ketum Prabowo Subianto itu, ujar Sriyanto. Sriyanto menegaskan bahwa pihaknya meminta kasus tersebut tidak sesuai dengan kata maaf, tetapi melalui jalur hukum sehingga menjadi pembelajaran. Ketika ditanya perihal apakah konten yang dibuat Edi Mulyadi itu berkaitan dengan agenda Pilpres 2024, dia enggan menduga terlalu jauh. Kami tak ingin berandai-andai, ujar Sriyanto yang didampingi Bendahara DPD Gerindra Jateng Heri Pudiatmogo dan Wakil Ketua Yudi Indras Wiendarto. Ia menyebut pelaporan secara serentak bersama seluruh divisi Gerindra Sujateng itu karena spontanitas saat rapat daring bersama jelang HUT Gerindra. Tidak ada instruksi soal laporan. Semua spontanitas karena kami marah kepada Edi Mulyadi. Begitulah ujarnya. Laporan secara resmi dilakukan oleh pengurus DPD Gerindra Jateng Dwi Yasmanto dan didampingi kuasa hukum.